Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan taklim kita sebagaimana biasa di Los Angeles, Amerika Serikat ini. Kita juga masih bisa berpuasa dengan rahmat Allah SWT di belahan bumi barat yang siangnya lebih panjang daripada malamnya ketika musim panas ini, dan Allah beri kekuatan pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan banyak rahmat kepada kita serta banyak nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, yang telah memberikan contoh teladan kehidupan yang pasti. Kehidupan itu adalah kehidupan yang diridhoi oleh Sang Pencipta Allah SWT. Apabila kita meyakini dan mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul, kita pasti akan berbahagia di dunia dan akhirat, selamat dari siksa kubur. Sebab Allah sudah beri jaminan, stempel, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik, the best example that has been given by the Prophet Muhammad SAW. Sudah ada satu contoh teladan yang paling baik yang kamu ikuti, akan dijamin oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Banyak kebaikan yang ditunjukkan oleh manusia, tapi belum tentu dijamin kebaikan itu oleh Allah SWT. Karl Marx juga merasa dirinya telah memberikan satu kebaikan dengan gaya sosialis komunis yang dia yakini benar, tapi tidak ada satu jaminan pun atas pemikiran Karl Marx bahwa itu adalah pemikiran yang baik, kata Allah. Kalau Nabi jelas uswatun hasanah, suri teladan yang hasanah, yang baik untuk kita ikuti. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu urusan pun di bumi ini, di dunia ini yang tidak diurus oleh Allah dan Rasul. Ini satu hari ini saya ingin kemukakan permasalahan besar itu. Tidak ada satu urusan pun di dunia ini yang Allah dan Rasulnya nggak ngurus, tidak memberikan petunjuk, nggak ketemu. Bapak pikirin lah, ibu-ibu pikirin, nggak akan ketemu. Dari persoalan yang kita anggap remeh, sepele, sampai persoalan besar, ternyata semuanya sudah diatur Allah. Misalnya makan itu dalam Islam hukumnya mubah, jaiz. Mau makan silakan, nggak mau makan sudah, bukan wajib makan itu. Dan mau makan kentang boleh. Hari ini nggak mau makan kentang, mau makan burger aja boleh. Oh, saya nggak mau makan roti, saya mau makan makaroni, silakan. Saya mau makan nasi, oke, jagung, boleh. Hari ini saya mau makan buah-buahan saja, oh nggak apa-apa, silakan aja. Orang ini hal yang mubah saja. Tetapi ternyata urusan yang kayaknya ringan itu penuh dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Aturan pertama tentang makan Allah tuliskan di Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, Allah
Allah memanggil semua manusia. Hai manusia, kulu, makanlah olehmu. Mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi jangan mimpi mau makan apa yang di langit. Bani Israel pernah diberi Allah makanan dari langit. Minas sama, dari langit. From the sky. Bukan tanggung-tanggung, 40 years, 40 tahun. Namanya manna wassalwa. Madu dan daging burung. Every morning they found it. Setiap pagi selalu buka kemah sudah ada madu dan daging burung. Dari langit. 40 tahun. Jadi kalau kita mau lawan otak orang Yahudi nggak menang kita. The ancestors eat manna wassalwa, makanan dari langit 40 years. Sedangkan nenek moyang kita makan tiwul 40 tahun. Kalau kita mau lawan dengan akal orang Yahudi kita nggak bisa menang. We will never be able to defeat them if we use our brain. How to be the winners? Bagaimana supaya kita menang? We use sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti sunnah Nabi yang telah dicontohkan Allah. We will be successful. They will never defeat us. Mereka nggak akan pernah mengalahkan kita. Kalau kita, if we follow the sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita pakai akal kita create something, kita kalahlah the creation. They are better, much better than us. Nah, kita ini disuruh Allah dan Rasulnya makan yang di bumi. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang boleh dimakan cuma 2 saja garis pertama yang Allah beri, yaitu halal lagi baik. Halal lagi baik. Halalan thayyiban. Daging kambing halal. Kalau udah disembelih, slaughter by Muslims, okay. Otak kambing, the brain, okay, halal. Tapi kalau kita darah tinggi, blood pressure, high blood pressure, kolesterol tinggi, jangan makan otak kambing. Loh, tapi halal? Ya halal, tapi tidak baik. Untuk orang yang kolesterol tinggi, darah tinggi, otak kambing tidak baik. Jangan makan. Dimakan juga, besok mencong mulutnya. Stroke. Why? Because Allah SWT has given us 2 choices. Halalan. Itu garis pertama untuk makan. Allah atur di Quran. Garis kedua, the second, Allah SWT katakan, ini lebih halus lagi. Kalau itu untuk orang biasa, mukmin, common Muslim. Halalan thayyibah for the common one. Special one. Allah kasih garis lagi yang lebih halus. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan rakus. Don't be greedy. Ini udah garis halus lagi. Bukan halalan thayyiban lagi, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Wala tusrifu. Don't be greedy. Jadi berapa banyak makan? You eat as human being eat. Kalau binatang, animals, wah, dia nggak berhenti sampai habis tempat perutnya itu habis semua. Apalagi babi, sampai akhirnya habis makan semua. Sehingga babi nggak punya leher, perut langsung mulut, nggak punya leher, saking pelit, saking rakus. Yang the greediest animal is pig. Taiknya sendiri dia mau makan. Tidak ada binatang yang mau makan taiknya kecuali babi. That's why we cannot eat pork. Orang biologi menyebutnya omnivora. It's everything. Sampai taiknya sendiri dimakan. Makanya kalau ada teka-teki, taik apa paling bau? Jawabannya pasti taik babi. Kenapa? Bisa 8 kali jadi taik. Makan, taik lagi makan.
Kita disuruh makan sih, makan boleh. Yang halal lagi baik. Kemudian apa? Wala tusrifu. Don't eat too much. Tusrifu itu, israf itu ada dua jenis. Pertama, banyak jenisnya. Many kinds of food. 17 kinds of food. Kayak kita kalau buka puasa itu ada 20 macam, 17 macam. Jangan dimakan semua. Pilih yang paling enak aja 3, udah. Eat 3 kinds of food only. Even though it is ready there, over there, 17 kinds of food. We'll just have to eat 3 or 2. Don't eat the 17. Wala tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. God Almighty, He doesn't love anyone who is greedy. Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, pangkat kita nggak pernah naik. Mentok di bawah aja, mukmin aja, nggak pernah jadi muttaqin. Allah nggak suka gimana? Jadi makanan itu ada 2 macam, banyak itu. Israf itu berlebih-lebihan itu ada 2 macam. Pertama, banyak jenisnya, dimakan semua. Dari mulai kemarin itu combro, sampai siomay, sampai pizza. Waduh, semua dimakan. Pizza dimakan juga habis. Ulang kaling dimakan juga, tempe, tahu, semua habis. Ini, ya terakhir itu, begitu ruku, combro jatuh. Yang kedua katanya jenisnya cuma 3, nasi, sayur, ikan, tapi sebakul. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Ternyata diatur oleh Allah dan Rasulnya makan itu. Quran itu ya. Hadis Nabi, there are so many kinds of hadis that the Prophet has told us. Nabi telah mengatakan banyak sekali aturan makan. Use your right hand. Waktu makan pakailah tangan kanan. Don't use your left hand. Jangan makan pakai tangan kiri. Shaitan eats by left hand. Setan makan dengan tangan kiri. Jadi kita makan dengan tangan. You wash your hand before eating. Cuci tangan sebelum makan. Wash your hand after eating. Cuci tangan setelah makan. You read Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Diatur tuh makan. Cuci tangan. Duduk. You sit down. Don't eat by walking. That is the style of animal. Kalau binatang makan lari-lari jalan-jalan. Tapi orang barat memperhalusnya. Makan gaya Perancis. Gaya Perancis. Kambing, sapi, makan jalan. Cuman orang sekarang bilang itu gaya Perancis. No, that is not French style. Kita suruh makan duduk. Duduk makan. Berdiri pun tidak bagus. Duduk. Minum, duduk. Tangan kanan. Cuci tangan, duduk, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Berilah kami berkat. Grace us in this food. Allahumma barik lana fima razaqtana, that you have given us. Yang sudah diberikan kepada kami. Wa qina adzabannar, save us from the hell. Baru makan. Do not talk. Jangan banyak bicara ya, waktu makan. Diam. Kalaupun bicara yang baik-baik. Bicara cerita agama, cerita-cerita kebesaran Allah. Masya Allah, di California masih bisa makan tempe ya. Hebat Allah SWT ya. Nah, gitu boleh lah. Tapi kalau untuk apa tempe ini ya? Ini kan makan orang kampung ya. Nggak usah. Jangan mencaci makanan. Kalau suka makan, nggak suka diam. Kalau suka makan, nggak suka diam. Tinggalkan saja makan itu. Don't eat. Tapi don't scold the food. Jangan caci maki makanan itu. Kita nggak bisa buat sebutir tempe pun, sebutir kedelai pun kita nggak bisa. Kok kita maki-maki makanan? Oh ini ikan banyak tulangnya. Bikin sebutir tulang juga kita nggak bisa. Kalau kita mau makan, nggak mau makan diam. Keep silent. Diam. Terus apa lagi kata Nabi? Kalau panas jangan ditiup-tiup.
Don't blow the food if it is hot. No, it is forbidden. Pasti menularkan penyakit. Tapi itu nggak dibilang Nabi. Nabi bilang jangan ditiup-tiup. Kalau mau makan, kalau panas tunggu aja. Tunggu sampai agak sejuk baru makan. Jangan ditiup-tiup. Ini kebiasaan orang Cina, kalau panas ditiup. Kita nggak boleh tiup-tiup. Makanan itu yang ditiup. Makan kalau sudah sejuk. Kalau belum sejuk tunggu. Dan kalau minum, minumlah berteguk-teguk. Berteguk-teguk. Don't drink like camel. Jangan minum seperti seekor onta. Guguk. Drink like Rasulullah SAW. Kalau mau bernapas jangan di dalam gelas. Jangan. Kalau mau bernapas gelasnya dibuang, dijauhkan. Jauhkan. Subhanallah. Aturannya begitu lengkap. Ini baru aturan makan. Bahkan masuk WC pun, you enter the WC, the closet. Orang sini bilang apa? Toilet. When you want to enter the toilet, it is told by the Prophet how to do it in the best way. Pertama, gunakan kaki kiri. You enter with your left foot. Kaki kiri. Baca doa. Allahumma inni. Ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Oh God, please save us from male Satan and female Satan. Male Satan and female setan. Ya Allah, lindungi kami dari setan jantan dan setan betina. Oh, kenapa setan jantan, setan betina? Di WC itulah setan melakukan perzinahan. Jadi setan kawinnya itu kamar pengantin setan itu toilet. So don't belong in the toilet. You'll just have to go away as soon as possible. Jadi jangan lama-lama di WC. Don't belong. Duduk, you sit down, do it as usual, and you clean yourself with water. Do not use the paper. You just have to use the water. Kita harus cuci dengan air, istinja dengan air, kemudian cuci tangan, wash your hand. After that you close your aurat, your body, and then you go out as soon as possible. And you use your right foot to go out. And you read doa. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengeluarkan penyakit-penyakit dari dalam tubuh. Has thrown away all the bad thing that can make you get any disease. Coba bayangkan 3 hari kita nggak buang air besar. Cari dokter. Bagaimana kalau setahun nggak keluar air besar, kita mati. Sebulan aja nggak buang air besar, mati kita. Poison will be full of poison. Our body will be full of poison. And we die. Jadi alhamdulillah Allah keluarkan seluruh kotoran-kotoran dari tubuh kita. Langkahkan kaki kanan setelah tutup aurat. Jadi jangan lama-lama di dalam situ. Don't be so long. Don't take too much time in the toilet. Sometimes modern people, they make a very good toilet, very expensive toilet, and then they use tape recorder or CD compact disc in the toilet, and when they enter the toilet, they turn on the favorite song they want, and by sitting down in the toilet they sing also. So much to do,
If I only have time, if I only have time, dreams to pursue. 1 hour. Don't be too long. Jangan terlalu lama. Di dalam WC itu gunakan waktu sesingkat-singkatnya. As short as possible. Oke? Diatur. Masuk WC diatur, makan diatur, tidur diatur, tidur. When you want to sleep, you read doa. Bismillahi Allahumma ahya wa amut. On the name of God, I sleep and I wake up. Kadang-kadang orang sleep forever. When they fall asleep, and they sleep forever. Malakul maut comes and take out the soul. Mati. Jadi kita tidur itu mati kecil. Mati kecil, makanya doanya alhamdulillah bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Mati kecil. Proses mati dengan hidup hampir sama. The process is just nearly the same. When we fall asleep, our soul is taken out by God. And when we wake up, He gives it back. When we die, the soul is taken out and never given back. Jadi itu aja bedanya. Kalau tidur dicabut, nanti waktu bangun dipulangin. Dipulangin terus bangun lagi. Tapi kalau mati dicabut, dibawa ke alam barzakh, never given back. Matilah udah, dikubur. Berapa banyak orang mati ketika sedang tidur? Banyak sekali. Tidur tahu-tahu sudah pagi-pagi udah biru aja udah mati. Sudah banyak begitu, apalagi di musim dingin. Kayak selimut, kirain tidur, rupanya mati. Nah, di Mekah tuh banyak tuh, di Arab Saudi. Kalau musim dingin, musim haji, musim dingin, nenek-nenek tidur di kemah, di Arafah kita kirain masih tidur. Dibangunin udah tegang, udah mati. Tidur pun diatur. Bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak ada satu urusan pun yang tidak diatur oleh Allah dan Rasul. Semuanya sudah diberi contoh oleh Nabi SAW. Bahkan mau campur dengan istri pun diatur. Mana ada agama yang serapi ini coba. Mau campur sama istri aja masih doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, kalau jadi anak ini, perbuatan yang kami lakukan ini menjadikan anak, janganlah anak kami itu diganggu atau dipengaruhi oleh setan. Hindarkanlah perbuatan kami ini dari perbuatan setan, dan anak-anak kami kalau lahir hindarkan dari gangguan setan. Begitu halus. Dan diatur itu oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, if you want to try to find anything in the world that free from the rule of Allah and the Prophet, you will never find it. Tidak akan pernah ketemu ya. You will never find it. Carilah. Apa? Mau makan, mau tidur, mau jalan, mau pergi keluar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita naik mobil, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah inna rabbi laghafurur rahim. Mau naik perahu, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik pesawat kita ada doanya, semua ada lengkap. Maka jangan pernah mimpi satu urusan yang mau bebas dari Allah dan Rasul. Sehingga kalau ada orang Islam berkata dalam urusan ini jangan bawa-bawa agama ya. Wah, kok tega dia mengatakan seperti itu. Bung, ini urusan pemilu, Bung. Jangan bawa-bawa agama. Loh, mana ada urusan di dunia ini yang nggak bawa agama? Semuanya bawa agama. Milih pemimpin juga kita bawa agama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang saya kasih amanah, mudah-mudahan bisa membawa amanah dari Allah dan Rasulnya ke arah yang lebih baik bagi bangsa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Srok. Semua diatur. Bukan pinjam mata gitu. Oke, ya Allah, aku coblos saja. Siapa yang dapat syukur, baik atau jahat, bolos. Kan nggak begitu. Semua harus ada pertimbangannya. Dan Allah SWT mengaturnya sedemikian rupa. Jangan bosan. Jangan ibu-ibu bosan.
Semua-semua kok harus diatur Allah. Karena Allah sudah kasih stempel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik untuk kamu ikuti dari Nabi SAW. Pokoknya kalau yang dibuat Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa saja yang Nabi minta, apa saja yang Nabi buat, Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sini bisa paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW, the Prophet is the best one in the world, tentu kita harus hormat kepada Nabi kita. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau hormat sama orang kira-kira apa yang kita buat sama dia? Kita nggak berani sebut namanya. Kalau kita hormat sama orang, kita nggak berani sebut namanya. Itu secara psikologi, psychologically, if we respect somebody, we don't mention the name. But we mention the position. Kita panggil jabatannya. We don't mention the name. If we respect him. Mr. President, itu berarti hormat. Mr. Governor, itu hormat. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Ibu-ibu hormat gak sama mertua? Saya tanya dulu, hormat gak? Berani manggil mertua namanya? Wakijo, mari sini. Berani. Itu berarti kalau dalam adab kita kurang ajar. Mana berani kita, Wakijo, Renen disi, nyekek oh. Mana berani sama mertua kita. Kalau sama mertua orang Jawa, the Javanese respect very much. Ngetuk pintu aja, kalau pintu mertua pelan-pelan tuh. Mertuanya nanya tuh, coba. Mertuanya keras-keras aja. Menantunya bilang, nyuwun sewu pak. Maaf 1000 kali. Coba salah apa? Minta maafnya sampai 1000 kali. Forgive me 1000 times. Nyuwun sewu pak. Nyuwun sewu pak. Monggo dahar mawon pak. Dahar mawon. Silakan please eat dinner. Please makan pagi. Breakfast please. Eat breakfast. Monggo pak, dahar mawon pak, nyuwun sewu pak, dahar mawon. Please forgive me 1000 times, please have a breakfast, please forgive me. Karena respect, betul nggak? Nggak berani kita manggil mertua kita, ngetuk pintunya kuat-kuat, pok, mertua, ngekeo. Nggak berani kita. Kalau kita respect, hormat kepada seseorang, first, we don't mention the name, but we mention the position. Bapak mertua. Berani nggak kita panggil nama bapak kita? Hah? Berani nggak? Ah, berani. My father's name is Rafiuddin. I will never mention Rafiuddin. Where are you going? Oh, enggak. Mesti kita bilang my father. Oh father, bapak mau kemana pak? Bapak mau kemana? Bapak mau ke pasar. Mau beli apa? Ikan. Udah biar saya aja yang beli. Bapak udah tua kasihan. Biar saya mau beli ikan apa? Biar saya yang beli. Duitnya ini nggak usah duit saya aja. Ah itu hormat, ya kan? Mau berani Rafiuddin mau kemana? Mau belanja? Ya, oh, hati-hati jalan ya, Din. Oh, kalau kita jalan pagi, ketemu Pak Imam masjid kita, pasti kita bilang Pak, good morning, Pak Imam, assalamualaikum, Pak Imam. Nah, jalan pagi ya supaya sehat Pak Imam. Mana berani kita bilang Hamdi misalnya gitu kan. Nggak berani kita panggil namanya. Kenapa? Because we respect him. If we respect somebody, we'll never mention the name, but we mention the position. Bapak-bapak yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang the most respectable man in the world. And the Holy Quran mention his name only 4 times. Di Quran Nabi Muhammad ditulis namanya hanya 4 kali. When we know the Quran is given from Allah SWT to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but his name is mentioned in the Holy Quran only 4 times. Moses much more than Muhammad SAW.
Nabi Musa ditulis di Quran 57 kali. 57 times. Mentioned in the Holy Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya Musa. Wa qala Musa 57 times. Moses written in the Holy Quran. Jesus Christ, kita bilang Nabi Isa alaihissalam, his name is mentioned in the Holy Quran 27 times. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Isa 27 times. But the Muhammad SAW, our prophet, his name is only mentioned in the Holy Quran 4 times. Hanya 4 kali aja Nabi Muhammad namanya ditulis. Nabi Musa 60, Nabi Isa 27. Nabi Ibrahim saya belum hitung. Pasti lebih banyak Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya 4 kali. Tetapi ajaibnya, ajib, astonished, surprising. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu setiap namanya ditulis, Allah SWT mention the position. Allah letakkan pangkatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW di Quran gak pernah dipanggil namanya saja. Kalau orang Jawa bilang orang pernah diceluk jenenge tok, itu gak pernah. Jenenge tok itu gak pernah. Mesti Nabi Muhammad kalau Allah memanggil nama Nabi, pasti ada pangkatnya. Saya kasih contoh di surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah SWT mention the position. He is a prophet, rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia adalah seorang wa ma Muhammadun illa rasul. He is really a prophet. Yang kedua, di surah Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab verses 40. Maka Muhammadun, disebut namanya ya, mention the name. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada 2 pangkat di situ. Pertama, Rasulullah, the Prophet of Allah. Yang kedua adalah wa khataman nabiyyin, the one who closed the Anbiya. There is no Anbiya after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 40. Sudah dapat. Yang ketiga surah Al-Fattah. Allah SWT mention the name, but Allah SWT gives the position after the name. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatah ayat terakhir. Muhammad, the prophet of Allah Subhanahu. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah SWT katakan Nabi Muhammad itu dan orang-orang pengikutnya, sahabat-sahabat Nabi, love each other. They love each other very much. Mereka sangat mencintai sesama muslim dan tegas terhadap bentuk kekafiran apapun. Yang melawan Allah, nyembah patung, mereka nggak mau. Makan babi, mereka nggak mau. Minum arak, mereka nggak mau. Berzina, mereka nggak mau. Itu urusan-urusan yang bikin rusak agama, mereka nggak mau. Tapi sesama muslim bersaudara. Kita ini kadang-kadang sedih nih. Kelemahan kita orang Indonesia, kita nggak cinta sesama muslim. Bahkan kita itu saling iri mengiri, hasad dengan sesama muslim. Kalau saudaranya jatuh ada rasa seneng. Rasain lu nggak boleh kaya. Yang satu California ini orang Indonesia yang boleh kaya cuma gua doang. Lu nggak boleh kaya lu. Seneng, ada rasa hasad, dengki. Kita kalah dengan orang Meksiko. Orang Meksiko itu, orang Kuba itu kalau di sini, cinta mencintai benar-benar.
tolong menolong, apalagi orang Cina. Orang Cina itu mereka tolong menolong, yang kawannya yang miskin ditolong supaya naik. Kelemahan kita bangsa Indonesia biasanya kalau ada yang miskin dibuang. Miskin, jangan diundang dia miskin, ntar minta-minta. Kita, kelemahan kita tidak saling cinta sesama kita. Padahal Allah ceritakan dalam Quran, ciri-ciri orang mukmin yang mengikuti Rasul itu ruhama'u bainahum, they love each other. Cinta mencintai sama mereka. Saya terharu kemarin waktu Ibu Darmi wafat, kita kumpul-kumpul uang, funding her mother to take back her body to California. Ini yang seperti dibilang Nabi ruhama'u. Yang terakhir disebut di dalam surah Muhammad ayat kedua. Di situ dikatakan wa huwal haqqu mir rabbih. Wa huwal haqqu mir rabbih. Jadi ini 4 kali saja, dan hebatnya Nabi Muhammad setiap namanya disebut Allah menyertakan pangkatnya, Rasulullah, khatamun nabiyyin, Rasulullah. Maka kita ini ibu-ibu bapak-bapak tidak boleh menyebut nama Nabi Muhammad itu nggak pakai pangkat. Don't say Muhammad, nggak boleh. Mesti bilang Muhammad Rasulullah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau nggak usah sebut namanya. It is better for us not mention the name, just mention the position. Nabi kita berkata, our prophet said, itu bagus daripada Muhammad said. There are so many Muhammad in the world. Muhammad Ali is the champion of the boxing. Muhammad Farhat. So many Muhammad. So if you want to mention the name of Muhammad, the Prophet say, Muhammad the Prophet. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi. Don't say Muhammad. Haram. Tidak boleh memanggil Nabi Muhammad namanya saja. Haram. Don't call your prophet by his name only, without any position, without any respectation on his name. It is forbidden in the Holy Quran di surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur verses 63. An-Nur 63. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Don't call your prophet Muhammad SAW just like you call your friend. Don't call your prophet just like you call your friend. Jangan panggil Nabi seperti manggil temenmu. Bagaimana kita manggil kawan? Haryati, Yati. Itu manggil kawan. Udin. Itu manggil kawan. Don't call your prophet just like you call your friend. Jadi macam mana manggil Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi. Saya pikir wajar aja ya. Kalau orang terhormat kita panggil pangkatnya, wajar kan? Justru kalau kita manggil orang terhormat tidak menyebut pangkatnya, malah itu yang di luar kewajaran itu. Betul? Dapat surah An-Nur 63. Jangan panggil Nabi seperti manggil kawanmu. Panggillah Nabi dengan panggilan kehormatan. Sedangkan kita manggil Presiden Amerika aja Mr. President George Bush, Mr. President Barack Obama, Presiden. Kalau dia datang ke negeri kita panggil My Excellency. Ya kan? My Excellency. Masa manggil Nabi kita Muhammad? Excellency-nya mana? Ini banyak sekarang ajaran-ajaran baru bapak-bapak ibu-ibu yang justru bertolak belakang dengan Al-Quran. Malah melarang kita memanggil Nabi pakai pangkat. Ada juga itu kadang-kadang ustadz-ustadz kita mengajarkan. Jangan dipanggil Nabi itu pakai pangkat-pangkat. Jadi panggilnya pakai apa? Ya kita bilang Sayyidina, pemimpin. Karena Nabi Muhammad memang pemimpin kita. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu Sayyid, itu Nabi sendiri. Dalam banyak hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmidi, Nabi itu mengatakan begini, Ana Sayyidun Nas. Dari seluruh manusia, akulah Sayyidinanya.
Akulah pemimpinnya semua manusia. Tentu kita sebagai manusia memanggil Nabi Sayyidi. Karena kita manusia. Kalau kita nggak manusia, nggak usah panggil dia Sayyidina. Karena Rasulullah sendiri yang melantik dirinya. Ana Sayyidul Mursalin wala faqar. Dari seluruh Rasul-Rasul, akulah Sayyidinanya. Tapi aku nggak congkak gara-gara itu. Ana Sayyidun Nas. From all the human being, I am the leader. Maka kita panggil my leader, my big leader, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin. Saya adalah sayyidnya rasul-rasul dan nabi-nabi. Ana sayyidu bani Adam. All the human being in the world, I am the leader of all the human being in the world. Ana sayyidu bani Adam. Jadi kita panggil Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu belum? Masih sedikit. Di dalam Al-Quran, kata-kata sayyid itu ada ditulis di beberapa tempat. Pertama di surah, we can find it in surah Ali Imran, verses 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa nabiyya wa sayyida wa hasura minas salihin. Ada 4 pangkat itu. Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diberitahu oleh malaikat bahwa malaikat itu katakan, "Hei Nabi Zakaria, kau bakal punya anak. Udah 100 tahun gak punya anak. Istrinya mandul. Istrinya udah umur 90, gak mungkin punya anak. Kalaupun punya anak bahaya, perempuan umur 90. Gimana dia mau his? Umur 90, gak bisa his. Bahaya sekali nenek-nenek hamil. Ya, tapi dibilang dalam Quran, kau akan punya anak. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kau akan punya anak laki-laki namanya Yahya. Tuh, anaknya belum ada, namanya sudah ada. Musaddiqan bi kalimati minallah. Dia membenarkan kitab-kitab yang datang dari Allah. Kitab Taurat dan Injil. Kemudian dikatakan dia seorang nabi. Wa sayyida wa nabiyan, dia akan menjadi seorang nabi. Wa sayyidan, dia seorang sayyidina. Wa hasura, dia mati lajang, belum sempat nikah sudah mati. Kalau orang lajang belum sempat nikah sudah mati namanya hasur. Hasur itu he dies before married. Wa hasura, Yahya alaihi salam, he is hasur. He died before married. Wa minas salihin, he is one of the salihin. One of the salihin. Ada dapat? Ali Imran 39. Kemudian satu lagi surah Yusuf ayat 26. In surah Yusuf 26, Allah Subhanahu wa taala mention the husband of Zaliha, majikan Nabi Yusuf. Itu istrinya mengajak Nabi Yusuf berzina. Nabi Yusuf nggak mau, Nabi Yusuf lari, dipegang jubahnya, robek sebelah belakang, khuddamin dubur, robek sebelah belakang. Kemudian Nabi Yusuf keluar, dibukanya pintu kamar, wa alfaya sayyidaha ladal bab. They found the husband of the wife, the husband of the woman is standing in front of the door. Allah SWT mengatakan the husband of Zaleha sayyidaha, sayyid. Yang terakhir nanti di surah Al-Ahzab ayat 60-an, 63 atau 67. Ya, di situ dikatakan orang-orang jahat masuk neraka, mereka katakan nattabi'u sadatana. We have followed our sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. We have followed our leaders. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Pengajian kita ini sudah hampir buka puasa. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa menghormati Nabi kita dengan menyebut pangkat pada saat menyebutkan Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.